Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan pasti juga teman-teman ini sudah tahu ini kabar yang beredar dari kemarin sore, malam sampai hari ini seputar dengan kejadian atau cederanya salah satu pemain yang akan mengawali debut internasional pertama bersama dengan tim nasional Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Sandy Walsh. Ini pemain yang sangat profesional, ya, datang lebih awal dari perkiraan. Dia akan telat 1-2 hari, namun dia muncul ya pada tanggal 5 sebelum memulai latihan pada keesokan harinya. Tapi di Spanyol dia sempat melakukan latihan fisik dia untuk menjaga kebugaran dia sebelum bergabung dengan TC di Surabaya. Namun kemarin Rabu di lapangan Tor Surabaya, Sandy Walsh mengalami cedera. Ini mengagetkan juga. Ya, dan kelihatan sekali ada rasa kecewa dari Sandy Walsh ketika dia mendapatkan bantuan dari official Indonesia atau tim medis. Melihat dia cedera, dia duduk di lapangan memegang kaki kanannya di antara betis dan lututnya, dan dia sempat tidur sebentar memegang kepalanya, dan pasti dia membayangkan jika ini cedera termasuk parah, berarti dia tidak akan main ya menghadapi Palestina dan juga melawan Argentina. Karena ini menjadi impian bagi Sandy Walsh. Sudah begitu lama dia menunggu kesempatan untuk bermain, untuk debut dia bersama dengan tim nasional senior kita di bawah STY. Dan dia ingin bermain sudah sejak dari pertandingan Burundi, namun dia masih cedera saat itu walaupun sudah agak oke. Tapi dalam pemulihan dia tidak mau mengambil sebuah resiko untuk memaksakan diri datang ke Indonesia, bermain melawan Burundi, dan dia menunggu kesempatan itu saat ini. Ketika kompetisi berakhir, ya dia sudah selesai dengan Michelan di Liga Belgia, dia terbang ya setelah latihan di Spanyol di Marbella, di Amsterdam dia terbang ke Surabaya melalui Singapura, dan dia begitu antusias, begitu bersemangat. Mestinya Sandy ini begitu tiba sebenarnya tidak boleh latihan juga untuk memaksakan diri, tapi karena semangat dia ya ini luar biasa, sangat profesional saya pikir dengan pemain yang satu ini. Dan ini menjadi contoh untuk pemain-pemain lokal kita, apalagi mereka yang malas-malasan untuk datang ya, agak telat datang bergabung dengan tim nasional, apapun alasan itu. Ya, mungkin bagi yang masih berkompetisi oke lah, tapi yang sudah ada di Indonesia dan ada waktu di mana harus cepat bergabung karena kompetisi Liga 1 belum mulai namun belum datang. Nah, ini juga agak menimbulkan kekecewaan, bahkan sampai Ketua Umum Erick Thohir sempat mengancam ya untuk para klub-klub ini yang menahan para pemain untuk bergabung. Nah, Sandy Walsh ini sudah datang jauh-jauh dari terbang dan tiba. Kalau dia diberikan kesempatan seandainya ini untuk 2 hari mungkin ada, karena masih jet lag ya, untuk dia bisa hanya dia ikut latihan bersama dengan rekan-rekannya, tapi hanya mungkin jogging-jogging ringan, diberikan porsi latihan yang baik buat dia, tapi dia langsung ikut latihan keesokan harinya. Kemarin bahkan sempat ikut gym, ikut latihan di lapangan, karena ini keseriusan dari dia. Dia menunjukkan bahwa dia sangat ingin bermain di FIFA Matchday ya, menghadapi Palestina dan juga Argentina. Apalagi Argentina kan, kita tahu bersama ini juara dunia yang di dalamnya ada Lionel Messi, ada Angel Di Maria, Rodrigo De Paul, Alexis McAllister, Enzo Fernandez, Nicolas Otamendi. Ini pemain-pemain yang bagus ya, ada Julian Alvarez di dalam. Nah, dia ingin untuk berhadapan dengan pemain-pemain top dunia ini, dan kesempatan itu memang terbuka. Jika ia tidak cedera, dia pasti akan dipasang oleh Sintayong di dalam starting 11, baik menghadapi Palestina dan juga menghadapi Argentina. Ya, karena lawan Palestina itu bermain di Surabaya di Gelora Bung Tomo tanggal 14 Juni, kemudian Argentina dilanjutkan 5 hari kemudian bermain di Gelora Bung Karno di Senayan, Jakarta. Tapi ketika dia cedera, ya, ini mungkin yang membayangkan hilang ya harapan dia ya untuk bisa memperkuat tim nasional kita. Semoga tidak parah-parah amat ya. Ya, setelah diobservasi mungkin ada MRI akan melihat keseriusan apakah dia cedera bisa bermain paling tidak ya melawan Argentina.
jika melawan Palestina itu tidak dipaksakan karena dia perlu untuk istirahat, namun harapan itu ada di Argentina. Ya, kalau melihat cedera kemarin, ya, dan ini bukan sebuah sangat merugikan buat Sandy Walsh sendiri ya, karena itu tadi bagaimana harapan dia, ya, impian dia untuk bisa mengenakan seragam tim nasional Indonesia pertama kali dalam sebuah laga internasional atau friendly match ini yang menghadapi Palestina dan Argentina. Dia sempat dipapa ya, keluar lapangan tapi sempat terpincang-pincang, kakinya agak kaki kanannya dibalut ya, untuk dia sebelum naik ke bis pulang. Namun kita bisa melihat bahwa dia begitu ramah. Banyak orang, banyak netizen ya, penggemar sepak bola timnas Indonesia yang menonton latihan timnas. Begitu keluar dia masih bisa selfie-selfie ya, ada menerima foto-foto, ajakan foto dari orang-orang, dan tenang sekali ya, walaupun dia dalam keadaan sakit. Nah, suatu hal yang sangat baik ya di mata para penggemar sepak bola Indonesia. Namun ya sayang kalau kita tidak bisa melihat bahwa Sandy bisa bermain dalam 2 pertandingan ya. Dia tidak bisa bermain di timnas, dan juga ini mengancam juga dia untuk balik ke Belgia bersama dengan klub dia Mechelen. Tentunya dia harus ada kesembuhan jika memang agak parah, tapi mudah-mudahan tidak parah. Dia hanya cedera ringan sehingga perlu hanya istirahat beberapa hari ke depan. Ya katakanlah yang tadi saya bilang, ya, dia jangan dipaksakan bermain melawan Palestina dulu, tapi dipersiapkan melawan Argentina. Karena kalau disuruh memilih, memang dia akan memilih melawan Argentina. Dia ingin main dua-dua sebenarnya kalau tidak cedera. Itu kan menjadi harapan dari Sandy Walsh untuk datang, bahwa lawan Palestina, lawan Argentina. Tapi karena dengan masalah cedera kemarin yang dia dapatkan, ya tentunya ini pasti dianjurkan oleh dokter, ya oleh dokter tim, ya, bahwa dia harus istirahat. Ya, sayang sekali mungkin dia terlalu capek ya, karena dia kan di Spanyol itu latihan dengan luar biasa. Itu menunjukkan bahwa sifat profesional dia untuk bisa Sintayong lihat bahwa dia berlatih dengan sendiri, kesadaran dia. Ya, dan kemudian dia datang ke Indonesia, tidak ada istirahat juga, mungkin masih jet lag di sana, masih dalam kelelahan, dan dia esoknya sudah latihan. Ya, kalau dia diberi porsi mungkin 2 hari saja, dia tidak digenjot habis, atau 3 hari diberikan kesempatan, ya dia hanya ringan-ringan mungkin agak enak. Tapi kan semua kembali ke pemain tuh, karena itu ya semangatnya dia. Dia tidak mau untuk diberikan mungkin rasa ada khusus lah buat dia, ya ada spesial, tapi dia ingin berbaur dengan semua pemain satu di lapangan ya. Dan sejak hari pertama saja hanya dengan 8 pemain yang berkumpul, dia sudah ikut latihan dengan antusias yang sangat tinggi. Sampai pada kemarin ketika ada 15 pemain juga sudah berkumpul, dia masih latihan sebelum dia mengalami cedera gitu. Dan sekali lagi terlihat rasa kecewa dari seorang Sandy. Kenapa lagi-lagi dia mengalami cedera di saat dia ingin tampil untuk menunjukkan performa terbaik dia di tim nasional Indonesia dan di mata publik Indonesia, di mata penggemar tim sepak bola Indonesia, karena itu yang dia inginkan ya. Tapi sekarang kan menjadi tanda tanya besar ketika dia mengalami cedera, apakah dia akan tetap diizinkan untuk tampil melawan Palestina, termasuk melawan Argentina. Dan itu yang saya bisa katakan di sini, semoga saja dalam pemeriksaan dia baik-baik ya, tidak cedera yang memberatkan buat Sandy ya. Kalau dia masih bisa bermain melawan Argentina, tentu ini sangat bagus buat dia, karena harapan dia memang terkabul, terwujud ya. Tapi yang kalau dia tidak bisa bermain, nah ini ada secara ini memukul bagi dia ya. Kalau dia main 2-2 dan harus kembali ke Belanda atau mempersiapkan diri ke Belgia dengan rasa ada masalah di dalam kakinya, kaki kanannya karena cedera. Nah, kita menunggu kabar terakhir yang akan beredar nantinya. Bagaimana dengan kondisi dari seorang Sandy Walsh ketika mengalami cedera kemarin, dan apakah dia masih bisa ikut di dalam latihan. Tapi kemarin dia sudah coba berdiri ya, sudah bisa berjalan ya. Berarti ini tidak menggambarkan bahwa dia itu cedera yang sangat parah. Kalau memang sangat parah dia tidak bisa bangun kemarin, itu harus ditandu
ya harus dibawa ke rumah sakit, ya dia tidak bisa berjalan, tapi dia coba untuk berdiri walaupun terpincang-pincang ya, tapi dia masih bisa berjalan ya, sebelum mungkin kembali ke hotel. Semoga saja Sandi dalam keadaan baik sehingga dia bisa bermain melawan Argentina. Syukur-syukur kalau dokter mengatakan bahwa tidak ada masalah, berarti tanggal 14 dia bolehlah bermain melawan Palestina. Nah, sekali lagi tidak boleh dipaksakan. Kalau ingin katakan mungkin dia bisa bermain di babak kedua, atau mungkin diberikan kesempatan untuk 10 menit, 15 menit untuk menjaga jangan sampai dia kena lagi. Tapi yang paling utama bagi dia adalah menjaga ya kondisi dari Sandi itu sendiri agar dia tetap oke di dalam pertandingan khususnya laga kedua melawan Argentina. Dengan saya, Bung Ropan, ciao.